Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wat ta'wil. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang beriman sebenar-benarnya iman, orang-orang bertakwa sebenar-benarnya takwa, karena senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita penuh dengan keberkahan. Semoga mati kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala fahamkan kepada kita semuanya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam rujukan, bimbingan, sebab hidayah bagi kita semuanya dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Serial Kaifat Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Bagian yang pertama yaitu tentang tashihun niyah, mengikhlaskan niat, sudah kita bahas. Dan pembahasan yang lalu kita pun telah membahas ciri-ciri orang-orang yang tidak memiliki keikhlasan di dalam hatinya ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, yang mana saya membacakan apa yang telah disusun oleh Imam Muhammad bin Husain Al-Azurri Al-Baghdadi di dalam kitabnya Akhlaq Hamalatil Quran. Beliau menulis pada bab kelima, bab tentang akhlaqi man qara al-Qur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla. Babu akhlaqi man qara al-Qur'an, bab tentang akhlak orang-orang yang membaca Al-Quran, la yuridu bihi Allah azza wa jalla, akan tetapi tidak meniatkan apa yang dia lakukannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah bahas tentang ini. Maka pada hari ini kita akan bahas masih dalam bab tersebut, bagian terakhirnya, yaitu beberapa asar dari para sahabat dan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita pada hari ini harus benar-benar membersihkan niat kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran kitab yang suci, maka ketika niatnya tidak suci, maka kesucian itu seakan-akan akan berubah menjadi hal yang kotor. Maka tashihun niyah sebagai upaya dari diri kita semuanya ketika berinteraksi dengan Al-Quran kitab suci, maka ketika yang suci bertemu dengan yang suci, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hal tersebut adalah hal yang sangat luar biasa. Asar yang pertama, Syekh Muhammad Husain Al-Azurri menyebutkan satu riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, laqad ata alaina hinun wa ma nara anna ahadan yata'allamu al-Qur'ana yuridu bihi illa Allah Ta'ala. Sungguh telah datang satu masa di antara kita
Dan kami tidak melihat seorang pun dia ta'allamul Quran, belajar Al-Quran, yuridu bihi, yang dengan membaca Al-Quran itu illallah ta'ala, kecuali mereka hanya mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma kana hahuna bi akhiratin, maka ketika sekarang di akhir-akhir ini, khasyitu anna rijalan, aku sangat takut ada orang yata'allamunahu, belajar Al-Quran, yuridu bihin nasa, dia sudah tidak lagi menginginkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sudah rusak tujuannya. Apa itu? Yuridu bihin nasa wa ma indahum, mereka menginginkan keridhaan manusia, wa ma indahum, dan apa yang dimiliki oleh manusia. Fa'aridullah ta'ala, maka inginkanlah oleh kalian semuanya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, biqiraatikum, dengan bacaan-bacaan kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Jangan pernah mengharap keridhaan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kunna na'rifukum, sungguh kami memberitahukan kepada kalian, idzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami dulu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idz yanzilul wahyu, dan sungguh wahyu itu turun. Wa idz yunbi'unallahu min akhbarikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kami semuanya berita-berita yang sangat penting bagi kalian. Fa ammal yaum, maka hari ini, faqad madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke hariban Allah subhanahu wa ta'ala. Wan qata'al wahyu, dan wahyu pun telah berhenti. Wa inna ma'arifukum bima'qul, aku ingin memberitahu kalian semuanya, man a'lana khairan ahbabnahu, siapa orangnya yang menampakkan kebaikan, ahbabnahu alaihi, kami mencintainya. Wa dhananna bihi khairan, dan kami menyangkanya, kami mengiranya itu sebuah kebaikan. Wa man azhara syarran abghadnahu alaihi, dan barang siapa yang menyembunyikan keburukan, abghadnahu alaihi, kami membencinya. Wa dhananna bihi syarran, dan kami yakin itu adalah keburukan. Sarairukum fima bainakum, rahasia-rahasia kalian ada pada kalian, wa baina rabbikum azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semuanya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sangat mengkhawatirkan. Dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, semuanya hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, artinya sudah mulai masa sahabat dan masa tabi'in, sudah mulai ada orang yang ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran bukan lagi mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu zaman sahabat, apalagi zaman sekarang yang jauh masanya dari para sahabat. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita semuanya, milikilah niat yang lurus ketika berinteraksi dengan Al-Quran, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Muhammad bin Husain Al-Azuri mengatakan, dzalikal waqt bimailihim ila dunya, qad khafa ala qaumin qara'ul Qur'an fi dzalikal waqti bimailihim ila dunya, fama dhannuka bihimul yawm. Jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada zaman itu merasa takut terhadap munculnya suatu kaum yang membaca Al-Quran namun condong pada dunia, lantas apa pendapatmu terhadap fenomena mereka pada zaman ini? Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari niat yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengkabarkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yakunu aqwamun yaqra'una al-Qur'an yuqimunahu kama yuqimuna al-qidha yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu, yani yatlubuna bihi ajilata dunya wa la yatlubuna bihi al-akhirata.
telah mengkhabarkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya akan ada suatu kaum yang membaca Al-Qur'an dan meluruskan bacaannya sebagaimana mereka meluruskan anak panah. Anak panah kalau tidak diluruskan, maka dia tidak akan tepat sasarannya. Dan meluruskan anak panah harus dengan hati-hati terus sampai dia lurus. Ini menunjukkan betapa perhatiannya orang kepada bacaan Al-Quran sampai bacaannya fasih, makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar. Bagus gak? Bagus. Dan itu memang harus kita lakukan. Akan tetapi di dalam penjelasan ini Syekh Al-Azuri mengatakan, namun mereka tergesa-gesa dan tidak mau menundanya. Maksudnya tergesa-gesa di sini adalah tergesa-gesa ingin cepat-cepat, baca Qur'annya ingin cepat-cepat, belajarnya ingin langsung bisa, dan ingin langsung diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukannya. Kenapa antum menghafal Quran? Ya kalau hafal Quran kan Ustaz lumayan dapat beasiswa. Kalau saya hafal Quran kan lumayan Ustaz, kalau ngelanjutin kuliah, kuliahnya gratis. Boleh nggak seperti itu? Boleh, silahkan. Tapi pahala Anda hanya sebatas itu. Maka rugi kita semuanya. Ya, jika kita mengharapkan balasannya itu hanya sekedar balasan dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Bukankah balasan di akhirat itu lebih baik wa abqa dan lebih langgeng? Maka ikhlaskan niat kita ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan dari awal ketika kita membaca Al-Quran, belajar makharijul huruf, sabar, ikhlaskan. Jangan sampai ada kata-kata, aduh saya kok salah terus ya, susah amat ini. Jangan. Justru semakin berlama-lama kita belajar Al-Quran, semakin berlama-lama kita bahkan mempelajari huruf demi huruf, menghafal ayat demi ayat, semakin lama maka itu akan semakin bagus. Kenapa semakin bagus? Justru disitulah tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita semuanya, sehingga kita terus lengket dengan Al-Quran. Yakinlah bahwa setiap huruf yang kita baca pasti akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan. Ketika kita bercepat-cepat meninggalkan huruf-huruf itu, meninggalkan kata-kata tersebut, meninggalkan ayat-ayat tersebut, bukankah itu sebuah kerugian bagi kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat? Waliyadzubillah. Kemudian dari Jabir bin Abdullah qala, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Wa nahnu naqra'ul Qur'an, dan kami sedang membaca Al-Qur'an. Wa final a'jami wal a'rabi, dan di antara kami ada orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu orang-orang yang bukan asli Arab. Wal a'rabi, al-a'rab, orang-orang Arab Badui. Qala fastama'a, maka berkata fastama'a, dengarkan, maksudnya baca oleh kalian ya orang-orang ajam, orang-orang Arab, sehingga bisa didengar ya, disimak. Fastama'a faqala iqra'u ya. Jadi para sahabat mendengarkannya, orang-orang Arab, orang-orang ajam dan orang-orang Badui membacanya. Fakullun hasanun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setiap yang kalian baca ada kebaikan. Fasayati qaumun, kelak akan datang satu kaum, yuqimunahu, yang membacanya dengan lurus, kama yuqimunal qidha, bacaannya bagus-bagus. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu, akan tetapi mereka terburu-buru, cepat-cepat. Mereka tidak perlahan-lahan. Di sini maksudnya ta'ajjalun, mereka ingin cepat-cepat mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu berupa materi.
Contoh biar lebih jelas. Antum menghafal Quran agar apa? Agar antum semuanya menang dalam MTQ. Lumayanlah kalau dapat MTQ, dapat hadiah 100 juta, bisa umroh, bisa haji. Boleh enggak niatnya seperti itu? Boleh. Tapi hanya sebatas itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau niatnya lillahi taala, mau dapat hadiah, alhamdulillah. Enggak dapat hadiah, semangatnya kita khidmatul Quran, menegakkan syiar-syiar Al-Quran. Ya, ini bedanya niatnya ikhlas atau tidak. Ya, antum direkam hafalan Al-Qurannya direkam, niatnya agar banyak subscriber. Oh, lumayan kan kalau sudah berapa 1000 subscriber bisa dimonetisasi, dapat gaji dari Google. Antum dapat uangnya dari Google, dapat uangnya, materinya seperti itu, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nol. Rugi dia. Ya, tapi kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mau dapat sesuatu mau tidak dapat sesuatu, yang penting saya syiar dakwah Islam. Dan mudah-mudahan itu menjadi asbab hidayah. Orang di mobil, orang sedang perjalanan, orang di kamarnya, orang di mana segala macam, dengar tilawah kita, insya Allah itu menjadi amal jariah kita semuanya, yang pahalanya pasti akan kita dapatkan, keberkahannya di dunia dan juga kelak di akhirat. Ya, karena Nabi SAW mengatakan fakullun hasanun, setiap yang kita baca dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran itu ada sebuah kebaikan. Kemudian dari Sa'id As-Sa'idi, qala bainana nahnu naqtari'u idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang membaca Al-Qur'an, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alhamdulillah, beliau mengatakan alhamdulillah. Kitabullah wahid. Kitabullah itu satu, Al-Qur'an. Wa fikum al-akhyar, dan di antara kalian ada orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan. Wa fikumul ahmar wal aswad, dan di antara kalian ada orang-orang yang kulitnya ahmar, merah, wal aswad, dan juga hitam. Maksudnya berbagai macam warna kulit. Kalau kita nggak merah, nggak hitam, tapi kita sawo matang. Jadi kalau bulan Ramadan kita lapar, cukup lihat kulit udah kenyang, karena seakan-akan lihat sawo matang. Iqra'ul Qur'an. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian semuanya Al-Quran. Iqra'u qabla an ya'ti aqwamun yaqra'unahu, bacalah terus oleh kalian sebelum datang masa satu kaum yaqra'unahu, mereka membaca Al-Quran, yuqimuna hurufahu, mereka menegakkan hak dan mustahak huruf, ya, bagus makharijul hurufnya, bagus sifatul hurufnya, fasahahnya luar biasa. Kama yuqamus sahmu, sebagaimana anak panah yang terus diluruskan. La yujawizu taraqihim yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu. Akan tetapi kata Nabi SAW, bacaannya itu tidak melampaui kerongkongan. Maksudnya apa? Semoga yang dimaksudkan dengan ini adalah, ini gambaran orang-orang yang bacaan Qur'annya bagus luar biasa, tapi bacaannya tidak mempengaruhi hatinya, gak ngefek bacaannya, sehingga bagaimana memperbaiki akhlaknya, bacaannya saja tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi hanya sebatas di sini saja, di tenggorokan saja, di mulutnya saja. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan bacaan Qur'annya tidak ngefek. Kenapa seperti itu? Yata'ajjaluna ajrahu, karena mereka hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia saja, tidak di akhirat. Ini menunjukkan niatnya tidak ikhlas. Pada pembahasan kemarin, Allah Subhanahu wa taala kelak memanggil yaumul hisab. Siapa? Mereka yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, "Hei fulan,
engkau pergunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka fulan itu menjawab, aku gunakan untuk menghafal Al-Quran, aku gunakan untuk terus bersama Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, bohong, engkau membaca Al-Quran, engkau menghafal Al-Quran, engkau mengajarkan Al-Quran hanya sebatas agar engkau disebut hafiz, sebatas hafiz. Oh, ternyata apa yang ada di hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kelak. Maka oleh karena itu ikhlaskan niat kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan-jangan susahnya atau mudahnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang dimudahkan betul menghafal Quran, kemudian di hatinya ada rasa, nih lihat, saya paling hebat, saya paling cepat, sehingga dia di wisudanya paling cepat agar dia mendapatkan gelar Al-Hafiz, Salman Al-Hafiz. Gara-gara gelar itu kita semuanya menjadi rusak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyahzubillah. Kemudian ada asar yang lain dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhharu hadha ad-din hatta yujawizal bihara. Agama ini akan berjaya sampai melampaui laut, melintasi laut. Maksudnya berkembang kemana-mana, ke seluruh dunia. Wa hatta yukhada bil khayli fi sabilillah. Bahkan sampai-sampai lautan itu bisa diselami oleh kuda. Wah, ini luar biasa ya. Kuda-kudanya maksudnya menyebar ke semua negeri. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebarkan agama. Tsumma ya'ti qaumun yaqra'una al-Qur'an. Kemudian akan datang satu kaum yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'uhu, ketika mereka membaca Al-Quran itu, qalu qad qara'na al-Quran, mereka mengatakan kami telah membaca Al-Quran. Faman aqra'u minna, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih bagus dari kami bacaan Al-Qurannya. Faman a'lamu minna, siapa yang lebih mengetahui tentang makna-makna Al-Quran dari kami. Tsummal tafata ila ashabihi, kemudian Nabi SAW menoleh kepada para sahabatnya, faqala, kemudian beliau bersabda, hal tarawna fi ulaika min khair, kalau kalian dapatkan umat seperti itu, menurut kalian itu baik enggak? Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala fa ulaika minkum. Nabi SAW menjawab, fa ulaika minkum, tuh yang seperti itu adalah di antara kalian, orang-orang di antara kalian, umat di antara kalian, ya, bagian dari kalian, umat Islam maksudnya. Akan ada umat Islam nanti di akhir zaman, bacaannya bagus-bagus, ya, bacaannya bagus-bagus, pemahamannya bagus-bagus, akan tetapi mereka menyombongkan diri dengan bacaannya, dengan pemahaman terhadap Al-Qurannya. Maka Nabi SAW menegaskan, menurut kalian orang-orang seperti itu bagus enggak? Maka para sahabat mengatakan enggak bagus. Kata Nabi SAW, fa ulaika minkum, itu tuh bagian di antara umat Islam yang seperti itu. Wa ulaika min hadhil ummah, mereka itu bagian dari umat ini. Wa ulaika hum waqudun nar, oleh karena mereka tidak mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjadikan setiap interaksi dengan Al-Qur'annya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk menyombongkan dirinya. Faulaika hum waqudun nar, maka mereka akan menjadi bahan bakarnya neraka. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Mungkin itu di kita. Dari kemarin saya mengatakan, seakan-akan Imam Al-Azuri ini khusus berbicara untuk saya. Apa jadinya jika kita di antara orang-orang yang membaca Al-Quran ini terbersit di hati kita, merasa diri paling bagus bacaan Al-Qurannya, merasa diri paling faham isi kandungan Al-Qurannya, maka kita akan termasuk orang-orang yang apa yang disebutkan di dalam athar ini. Wa ulaika hum waqudun nar, mereka adalah orang-orang yang akan menjadi kayu bakarnya neraka.
Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian dari Mujahid mendapatkan dari Ibnu Umar. Mujahid ini tabi'in. Ibnu Umar sahabat sigar, anaknya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Qala kunna sadru hadhihi al-ummah wa kana ar-rajul min khiyari ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ma'ahu illa suratan min al-Qur'an aw shibha dhalika wa kana al-Qur'anu thaqilan 'alaihim wa ruziqul 'amala bihi wa inna akhir hadhihi al-ummah yakhaffafu 'alaihim al-Qur'an hatta yaqra'uhu as-sabi wal a'jami fala ya'maluna bihi. Dari Mujahid, dari bukan hanya sebatas untuk dibaca, untuk diterjemahkan, untuk dihafal. Yang paling penting dari sebuah proses itu semuanya adalah kita semuanya harus senantiasa menjaga niat kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersihkan niat kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Niatkan ketika kita membaca Al-Qur'an, niatkan bahwa kita akan mengamalkan apa yang kita baca. Karena ini yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawatihi. Mujahid menegaskan ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 121, yatlunahu haqqa tilawatihi ay ya'maluna bihi haqqa amalihi. Mereka akan mengamalkan sebenar-benarnya dalam pengamalan. Jadi tilawah itu, membaca Al-Quran itu bukan hanya sebatas membaca lafaz, akan tetapi hingga mengamalkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Jika kita sudah meniatkan seperti itu dan kita membuktikan bahwa di sini disebutkan Sami'tu Fudail bin Iyad berkata, hamil Quran, hamil rayatil Islam. Hamil Quran, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran adalah hamil rayatil Islam. Mereka adalah pembawa panji-panji Islam. La yanbaghi lahu, sungguh tidak layak baginya, an yalghuwa ma'a man yalghu. Tidak layak bagi mereka berlalai-lalai bersama orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yashu ma'a man yashu. Dan tidak berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Wala yalhu ma'a man yalhu. Dan mereka melakukan kesia-siaan dari apa yang dia perbuatnya. Jadi di antara tanda-tanda orang yang tidak ikhlas ketika mereka bersama Al-Quran adalah mereka justru sangat senang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada nilainya. Mereka lalai, padahal masih sangat banyak PR-PR dari Al-Quran yang harus kita kaji, harus kita amalkan, harus kita dakwahkan, dan harus kita perjuangkan. Itu yang diantara hikmah yang saya dapatkan dari perkataan Fudail bin Iyad. Ini adalah nasihat bagi diri kita semuanya, agar kita jangan hanya sebatas terperangkap dengan menghafal kata, akan tetapi kita harus bisa memahaminya dan mengamalkannya. Sehingga pertanyaan yang sangat penting bagi kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan berapa ayat yang sudah kita hafal hari ini, akan tetapi apa yang kita fahami dari ayat-ayat tersebut, sehingga pemahaman-pemahaman itu akan menghantarkan kita pada amal-amal yang terus-menerus ada dalam kebaikan-kebaikan. Ikhwani azakumullah, pembahasan terakhir yang ingin saya bacakan dalam kitab ini, walaupun masih sangat banyak, ada sekitar 5 yang saya tidak baca karena maknanya sama. Yaitu
Falamma faragha sa'ala fastarja'a wa qala intaliq fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an." Siapa saja orangnya yang membaca Al-Quran, falyas'alillah azza wa jalla bihi, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala keberkahannya. Niatkanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayati qaumun, karena akan datang satu kaum yaqra'unal Quran, mereka membaca Al-Quran, yas'alunan nasa bihi, mereka tidak lagi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka hanya mengharap ridho manusia. Terakhir, perkataan Muhammad bin Husain Al-Azuri, fi hadha balaghun liman tadabbarahu fattaqullaha azza wa jalla wa ajalla al-Quran wa sanahu wa ba'a ma yafna bima yabqa wallahu azza wa jalla al-muwaffiq lidzalika. Di dalam asar-asar ini terdapat penjelasan bagi siapa saja yang mau mentadabburi asar-asar tersebut. Bertakwalah kepada Allah azza wa jalla, muliakan dan jagalah Al-Quran, serta jangan pernah menjual yang fana ini dengan yang kekal. Jangan pernah mengharapkan kebaikan dunia saja, kemudian kita lupa akan kebaikan-kebaikan kelak di akhirat karena barokah Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi taufik akan hal tersebut. Ikhwani azakumullah, telah kita dengar penjabaran dari Syekh Muhammad bin Husain Al-Azuri yang terus mengingatkan kita semuanya bahwa nanti di akhir-akhir zaman, termasuk pada zaman kita, akan banyak orang para pecinta Al-Quran, akan tetapi mereka tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah rusak niatnya, bukan lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi karena hanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia semata, lupa akan kenikmatan akhirat yang kekal di alam sana. Mari ikhlaskan terus niat-niat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya keberkahan demi keberkahan, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma alhimna rushdana wa'idhna min syarri nufusina. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.